Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ahmad Mustafa. Ini adalah pertemuan ketiga tentang riset operasional, ya. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang masih program linear yang khususnya membahas tentang minimasi untuk yang sesi pertama. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas juga tentang program linear, tetapi untuk kasus maksimasi. Artinya, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan keuntungan yang ingin kita peroleh. Jadi dengan sumber daya yang ada, kita coba menghitung biaya-biaya, terus kemudian kita memilih kombinasi yang bisa menghasilkan keuntungan paling besar. Nah, pada pertemuan kali ini, yang nanti akan saya belah menjadi dua pertemuan. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang minimasi, yaitu ketika kita akan memproduksi suatu produk, begitu. Nah, kemudian kita dihadapkan dengan berbagai macam kendala biaya, dan kemudian kita harus memilih di antara biaya-biaya tersebut mana biaya yang paling rendah. Jadi intinya dalam proses minimasi ini kita berhitung untuk bisa menghasilkan biaya terendah. Sebagai satu contoh misalnya ada sebuah pabrik roti itu berhendak atau berkeinginan untuk menghasilkan dua macam roti, yaitu roti X dan roti Y. Nah, kalau keduanya ini diproduksi dengan campuran terigu dan mentega sebagai bahan dasar. Yang perlu kita ingat bersama adalah di dalam kasus ini adalah hanya sekedar contoh, jadi dalam kenyataannya tidak mungkin membuat roti model seperti ini, ya. Campurannya pasti jauh lebih banyak. Nah, kemudian perusahaan roti tersebut itu berharap bahwa dia bisa memproduksi roti X itu minimal 20, sementara roti Y itu minimal 10. Sementara biaya produksinya untuk roti X itu sebesar 20.000 untuk per unitnya, dan yang Y itu jauh lebih mahal, yaitu sebesar 35.000. Kemudian, jika kita ingin membuat roti X, maka kita membutuhkan 5 kg terigu dan 1 kg mentega. Sementara kalau kita mau membuat roti Y, maka kita membutuhkan 3 kg terigu dan 2 kg mentega. Kemudian, kebutuhan terigu diperkirakan minimal ada 90 kg. Sedangkan menteganya minimal kita membutuhkan 50 kg. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa sih biaya yang paling optimal atau biaya yang paling kecil untuk memproduksi kedua roti tersebut. Tentunya dengan asumsi bahwa dua-duanya itu kita produksi, tidak hanya salah satu saja, ya. Nah, dari cerita tadi kemudian kita rubah menjadi dalam bentuk tabel, maka kita akan bisa lihat bahwa di tabel ini ada rotinya itu ada dua jenis, yaitu X dan Y. Kemudian untuk membuat roti X ini kita butuh 5 terigu, 1 mentega, dan biaya produksinya 20.000. Sementara kalau kita mau bikin roti Y itu butuh 3 terigu, 2 mentega, dan biaya produksi 35.000. Kemudian kebutuhan terigunya 90 dan menteganya 50. Nah, dari tabel tadi kemudian kita membuat persamaan matematisnya. Yang pertama adalah persamaan biaya. Jadi kalau kita mau memproduksi dua roti tersebut, maka persamaan biayanya adalah Z sama dengan 20.000 X ditambah 35.000 Y. Dengan 4 kendala, yaitu 5X plus 3Y lebih besar dari 90.
Kenapa kok lebih besar? Karena tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan terigu itu minimal 90 kilo. Ya. Sehingga berarti dia harus bisa lebih besar dari 90. Ya. Kemudian persamaan yang kedua adalah X plus 2Y. Ini untuk yang bagian menteganya ya. Jadi roti X ditambah 2Y itu menteganya minimal 50. Kemudian kita menghendaki roti X itu minimal 20, sementara roti Y minimal 10. Ya. Dan persamaan tadi, kemudian kalau kita buat rinciannya, satu yang pertama 5x plus 3y sama dengan 90. Jika x 0, maka y sama dengan 30. Atau kita memperoleh titik 0,30. Kemudian kalau y-nya 0, maka x sama dengan 18. Atau 18,0. Jadi dari persamaan ini kita punya dua titik, yaitu di sumbu y itu 0,30, sementara di sumbu x itu 18,0. Kemudian untuk persamaan kedua, x plus 2y sama dengan 50. Kalau x sama dengan 0, maka y-nya itu 25. Sementara kalau y-nya 0, maka x-nya 50. Jadi kita juga di sini memperoleh dua titik, yaitu 0,25, posisinya di sumbu y yang tegak. Kemudian yang pada sumbu x-nya yang mendatar, itu kita memperoleh angka atau titik 50,0. Kemudian garis ketiga yaitu x sama dengan 20, yang berarti di titik 20,0, tapi dia tidak, y-nya hanya 0, satu titik saja, yaitu 20,0. Sementara yang garis keempat, y sama dengan 10, atau berada di sumbu y, garisnya mendatar dengan titik pada 0,10. Kita coba lihat kalau umpamanya dari 4 persamaan ini, kemudian kita gambar di grafik, maka kita akan memperoleh seperti ini. Ya. Anda perhatikan pada grafik yang paling atas sendiri, ya, paling atas kanan, itu di situ terlihat untuk persamaan garis, yaitu 5x ditambah 3y sama dengan 90, ya. Jadi pada titik 0,30 dan 18,0. Jadi 0,30 dan 18,0. Ini adalah persamaan garis 5x plus 3y sama dengan 90, ya. Jadi titik potongnya di sumbu y 30, sementara titik potong di sumbu x itu adalah 18. Kemudian kalau semuanya kemudian kita tambahkan garis yang kedua, ya, yaitu adalah garis, kita lihat garis x plus 2y sama dengan 50. Maka kita akan memperoleh garis atau grafik adalah pada sumbu y itu 0,25 dan pada sumbu x itu 50,0, ya. Jadi di sini kita garis, maka di sini akan ada titik potong antara kedua garis ini, persamaan 5x plus 3y dan x plus 2y, ya. Jadi ini ada titik potong di sini. Kemudian kalau kita tambahkan persamaan garis yang ketiga, yaitu adalah x sama dengan 20. Jadi pada titik 20,0 ini kemudian kita buat garis vertikal ke atas, ya. Kemudian yang persamaan yang keempat adalah y sama dengan 10, yaitu pada titik 0,10 kita buat garis mendatar, ya, mendatar seperti ini. Maka kita bisa lihat di sini ada garisnya seperti ini, ya. Dan sesuai dengan tadi persamaan sebelumnya bahwa ini adalah persamaan yang lebih besar dari. Dengan demikian kita bisa menggambarkan bahwa daerah yang diarsir itu adalah semuanya ke kanan.
atau ke atas ya. Jadi pada garis Y sama dengan 10 ini yang diarsir adalah sebelah atasnya, kemudian yang sini yang X sama dengan 20 yang diarsir adalah sebelah kanannya, kemudian pada garis menyamping ini juga itu ke sebelah kanan ya. Kita lihat grafiknya itu tidak menyatu begitu ya, berantakan, terpisah-pisah. Nah, kemudian kita harus menentukan pada titik yang mana yang paling optimal yang menghasilkan biaya terendah begitu ya. Dan kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 titik ya. Jadi A, B, C, D, dan E. Kita lihat di sini A itu adalah titik potong antara garis ini ya, X plus 2Y sama dengan 50, kemudian dengan garis 5X plus 3Y sama dengan 90 ya. Titik potongnya ada di titik A ini. Kemudian kalau titik B itu adalah titik potong antara 5X plus 3Y sama dengan 90 dengan Y sama dengan 10. Ya, ini adalah titik B. Sementara titik C itu adalah perpotongan antara garis X plus 2Y sama dengan 50 dengan X sama dengan 20. Kemudian D ini adalah titik potong antara X sama dengan 20 dan Y sama dengan 10. Dan yang terakhir yaitu titik E adalah perpotongan antara Y sama dengan 10 dan persamaan garis 5 X plus 2Y sama dengan 50 ya. Nah, kita akan mencoba menghitung berapakah total biaya dari titik A ini, kemudian titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ya, mana di antara kelima titik ini yang menghasilkan biaya paling minimal? Ingat, kita tidak memilih titik-titik yang pada nol ini ya. Kenapa? Karena kita sudah menentukan bahwa kita akan memproduksi 2 produk, bukan hanya 1 produk saja. Sehingga kita tidak akan memilih jika salah satunya itu adalah nol ya. Kalau di sini berarti yang X-nya itu nol, sementara kalau yang di sini misalnya titik 18,0, 20,0, dan 50,0, ini berarti yang roti Y-nya tidak kita produksi. Nah, ini kita tidak pilih. Jadi kita punya 5 titik ini, kemudian kita akan hitung mana di antara kelima titik ini yang menghasilkan biaya paling minimal. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Dan kita akan lanjutkan perhitungan ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.